Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Beraninya Yesus omong begitu. Memangnya ada apa pada Yesus? Memangnya ada alasan apa sehingga dia berani omong, biarkan anak-anak datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Kemudian dia meletakkan tangan dan memberkati mereka. Kira-kira alasan apa yang membuat Yesus berani ngomong begitu kepada rasul-rasul, kepada orang tua anak-anak, dan kepada anak-anak sendiri? Tentu ada sesuatu dalam dirinya yang dia tahu akan berguna, akan baik bagi anak-anak ini. Saya kalau lihat anak-anak, saya ingin panggil dengan harapan apa? Agar saya bisa beri sesuatu yang ada pada saya. Saya suka musik, saya suka anak ini juga tahu musik. Ya. Saya suka katekese, saya suka anak ini juga mampu jadi katekes cilik buat teman-temannya. Ya. Saya suka bercerita, saya suka juga anak ini menjadi influencer yang membawa pengaruh pada teman-teman di sekitarnya. Nah, kalau Yesus ingin anak-anak datang padanya, karena apa? Dan supaya apa? Saya pikir Yesus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya karena Yesus ingin anak-anak ini memiliki kepenuhan hidup yang ada padanya. Dia katakan dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam keutuhan dan dalam kelimpahan. Supaya siapa saja yang datang padanya memiliki integritas hidup yang utuh dan yang penuh. Manakah dan bagaimanakah kehidupan yang utuh dan penuh itu? Kita ingat waktu Yesus ditemukan di bait Allah usia 12 tahun dan dibawa pulang ke rumah, Lukas melaporkan satu kalimat penting yang sangat sentral dalam pendidikan dan pembinaan. Yesus pulang ke rumah bersama orang tuanya dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, makin dikasihi Allah dan manusia. Ada 4 unsur disebut di sini. Bertambah besar secara fisik. Ya, kita semua tahu anak-anak 12, 13, 14 tahun, oh, lawang-lawang roti mau reis dorang pe badan. Ya. Salah-salah sesama besar dengan ibu guru. Ya, secara fisik mereka bertumbuh, sehat, imun. Yesus bertambah dalam hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, pengalaman hidup, dibantu dengan akal budi, rasio, inteleknya jalan. Tadi fisik, inteleknya juga jalan, bertumbuh. Ketiga, makin dikasihi Allah, spiritualitas, religiositas. Ini penting untuk satu hidup yang utuh. Kalau sudah dikasihi Allah, tentu juga disenangi, disukai manusia. Sosio-emosional, tahu bersosial, tahu bersahabat, tahu berjumpa, tahu bermasyarakat, tahu bergaul. Sekaligus juga dalam pergaulan butuh orang yang mampu membawa emosi, menahan, menunjukkan ketenangan, persahabatan yang baik dan yang sehat. Nah, dalam 4 hal ini Yesus bertumbuh dan berkembang. Saya percaya kepenuhan hidup yang Yesus inginkan dari anak-anak adalah 4 dimensi ini: fisikal, intelektual,
sosio-emosional, dan spiritual. Inilah hidup dalam kepenuhan yang Tuhan mau anak-anak dapatkan padanya. Biarkanlah anak-anak datang padaku. Sini ngoni, mari, ada ngoni punya, ada yang akan kuberikan kepadamu. Kelimpahan dan kepenuhan hidup. Teman-teman yang terkasih, para pendidik yang saya kagumi. Berapa banyak anak remaja di dunia kita yang hidup dalam kepenuhan fisik, intelek, sosio, emosional, dan spiritual. Dari internet, thetrumpet.com, saya temukan tiap hari ada 30.000 anak yang mati kelaparan, belum termasuk yang mati karena AIDS di seluruh dunia. Tiap hari. Di Amerika Serikat, 5 dari 10 anak dieksploitir secara seksual. 5 dari 10. Belum lagi dengan pekerja anak, little girls trafficking, yang melanda benua kita di mana saja. Berapa banyak anak yang tercecer dari keutuhan dan kepenuhan hidup. Atau jangan kita lihat dunia terlalu luas, terlalu jauh. Mari kita lihat ke dalam, ya. Kata Ebit G. Ade, tengoklah ke dalam. Berani kita lihat ke dalam kampus Don Bosco kita, SMP-nya dulu. Berapa persen dari anak-anak di sekolah kita yang dari keluarga broken home? Berapa dari anak-anak murid kita yang nyandak tinggal dengan papa atau dengan mama? Berapa dari anak-anak kita yang dititip pada opa dan oma? Atau pada om atau tante atau saudara? Berapa persen dari anak-anak kita yang ketagihan pada handphone? Biar mama urat so keluar, dia nyak pusing. Tunggu kuah, dia veto terhadap DP mama. Bukan cuma veto, balik belakang akan. Nah, pengen punya. Aduh. Kematangan emosi, ya, kematangan hikmat, ya, etika sopan santun. Berapa banyak anak di saat normal tidak peduli dengan ibadat, dengan gereja. Pernahkah siapa guru BP di sini? Ada? Guru BP? Ada? Pernah bikin penelitian, brother? Belum. Ya? Saya rasa perlu supaya kita kenal kebutuhan anak-anak kita. Kita kenal background mereka. Masih mau bedakan lagi yang tinggal di kompleks pasar, yang tinggal di muka gereja. Beda sekali karakternya. Ya? Beda sekali pertumbuhan emosional mereka. Ya. Mungkin harap fraternya ndak jantungan. Kalau dapat DP hasil bisa mengagetkan. Dapat tako kalau torang temukan data-data yang benar dari mereka. 180 tahun yang lalu, Don Bosco menemukan dirinya berada di tengah-tengah jeritan, teriakan, "Save our souls."
dari anak-anak muda yang nyaris tidak pernah didengar, nyaris tak pernah digubris, nyaris tak pernah diperhatikan, tak pernah dicintai. Mereka yang hidup jauh dari kepenuhan fisik, intelek, sosio-emosional, dan spiritual. Ketika Don Bosco memulaikan oratorionya, sebuah ruangan pertemuan, tempat anak-anak bertemu, berkumpul. Inilah kerinduannya, agar anak-anak nakal, pencuri, tukang berkelahi, yang tidak mengenal Tuhan, dari broken family, yang tanpa tati tayang, boleh mengalami kepenuhan dalam 4 dimensi kepenuhan hidup yang mereka butuhkan sebagai anak. Dia ingin anak-anak itu datang pada Yesus, datang kepadanya juga, datang di oratorio itu, agar kebutuhan-kebutuhan mereka ini terpenuhi, setidaknya sedikit demi sedikit. Oratorio dimulai oleh Don Bosco. Apa itu oratorio? Sebuah ruangan seperti ini, tempat berkumpul, tempat meeting, tempat berdoa, tempat bermain, tempat belajar, tempat juga berkomunikasi, bersosialisasi. Don Bosco punya semboyan yang bagus sekali. Pray and play. Pregare et giocare. Berdoa dan bermain. Anak-anak ini perlu dekat dengan Tuhan, perlu katekese, perlu tempat berdoa. Anak-anak ini perlu bermain. Ini usia mereka, ya, usia bergerak, ya, usia dinamis. Ikuti gerak langkah mereka. Oratorio ini dikembangkan oleh Don Bosco menjadi sebuah rumah, home for all, rumah buat semua, rumah yang me-welcome siapa saja, rumah di mana mereka bersaudara, berteman, bersosialisasi, saling membantu pertumbuhan emosi yang baik. Oratorio ini bagi dia menjadi sebuah tempat bermain. Tubuh anak-anak butuh gerakan, bermain dalam kelompok, dalam kebersamaan. Sebuah sekolah, oratorio ini serentak sebuah sekolah. Ada pengajaran-pengajaran praktis, keterampilan, pengetahuan, dan ilmu. Oratorionya yang pertama dia jadikan bengkel, tempat belajar bertukang, tempat belajar bikin sol sepatu, tempat belajar menjahit, dan dialah gurunya. Oratorio ini adalah serentak sebuah gereja, sebuah rumah doa, sebuah tempat dia berkatekese, sebuah tempat di mana anak-anak diajarkan mengalami saat teduh, saat tenang, saat hening, di mana Injil diwartakan dan mengisi jiwa-jiwa muda mereka. Oratorio menjadi sebuah rumah, sebuah tempat bermain, sebuah sekolah, dan sebuah gereja. Suatu pagi, Don Bosco bersama ibunya, ketika dia masih usia 5 tahun, berjalan di kotanya. Dan mereka berpapasan dengan seorang imam. Don Bosco kecil dengan gembira, dengan ceria, "Ciao, ciao padre, buongiorno." Hai pastor, selamat pagi. Pastor ini dengan segala kesuciannya cuma begini lalu jalan terus. Don Bosco menggenggam tangan ibunya dan katakan, "Mama, kalau saya jadi pastor, saya akan mencintai anak-anak, saya akan bersahabat dengan mereka." Janji kecil ini dia bayar dengan hidup imamatnya. Dia mencintai anak-anak, bersahabat dengan mereka, terutama yang malang. Semoga
pada pesta pelindung kita ini. Baik para guru, para frater, staf sekretariat, alumni-alumni, siswa-siswi, mari bersama-sama kita jadikan sekolah kita sebuah rumah, home for all, rumah kasih, rumah persaudaraan, rumah yang me-welcome semua, rumah di mana orang bersosialisasi dan berteman, menjadi sebuah tempat bermain, bersukacita, bergembira, bergerak dalam kelompok, dalam kebersamaan, serentak menjadi sebuah sekolah, tempat berilmu, tempat mengalami pengajaran-pengajaran yang berguna untuk pertumbuhan akal budi, menjadi juga sebuah gereja. Ada tempat untuk berdoa, ada tempat anak-anak untuk teduh, ya. Mungkin ganti skop, ganti tampeleng sekarang sudah ada. Pergi 5 menit di depan di ruang doa. Mungkin itu semacam hukuman yang indah, membawa mereka bertemu Tuhan, membawa mereka berkaca di hadapan Tuhan. Tak ada kata-kata keras, tak ada ancaman. Suruh seperti itu, agar mereka yang datang dari rumah dengan makian, dengan kekerasan, sebelum mulai pelajaran boleh menghanyutkan semua emosi, semua sakit hati di sebuah ruang doa yang hening, yang teduh. Semoga pada hari peringatan ini kita juga akan membaharui siap kesigapan, kesediaan kita untuk membantu setiap anak, khususnya yang paling malang dan membutuhkan, bertumbuh dalam kepenuhan hidup jasmani, rohani, akal budi, dan dalam pergaulan yang sehat dengan siapapun juga. Tuhan berjanji, aku akan memberikan seorang gembala menurut hatiku. Semoga kita semua juga seperti Don Bosco menjadi gembala-gembala itu. Amin.